kabarnya? Kabar baik, kabar sehat Ibu Ulan. Ya, Ya, alhamdulillah ya Pak ya, selalu sehat dan selalu semangat tentunya. Baik, Pak Ricci, sebelum kita mulai coaching supervisi hari ini, di sini saya berperan sebagai pengamat ya Pak atau observer yang akan melihat proses coaching Bapak nanti dengan coaching nanti ya. Sebelum dimulai, saya akan bertanya nih Pak terkait rubrik penilaian dalam observasi saya nanti. Agar Bapak tahu untuk rubrik penilaian yang menjadi acuan saya harapkan Bapak sudah memiliki prinsip seorang coach ya, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Bapak juga pasti sudah memiliki kompetensi inti dari coaching ya Pak, yang meliputi present, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Saya juga berharap saat proses percakapan nanti jangan lupa dalam menerapkan alur tirta ya Pak ya, yaitu tujuan, mengidentifikasi masalah, rencana, dan tanggung jawab. Nah, itulah penilaian yang akan saya jadikan acuan ya Pak sebelum melaksanakan coaching. Nah, sebelum itu saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih Pak. Kira-kira kompetensi coaching yang mana nih yang akan Bapak kembangkan? Oke. Yang akan saya kembangkan yaitu bagaimana untuk mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Oke, baik. Nah, dari dua kompetensi ini, kira-kira bagian mana nih yang secara spesifik akan Bapak kembangkan untuk coaching nanti? Oke. Mendengarkan aktif dulu. Itu supaya saya bisa menggali potensi, kemudian agar saya dapat solusi yang tepat dari permasalahan yang ada. Saya catat ya Pak ya. Dan kemudian pertanyaan terakhir nih Pak, indikator capaian yang ingin Bapak tuju dalam proses percakapan nanti itu seperti apa? Yang ingin saya tuju yaitu saya menggunakan alur tirta secara runtun dan menggali coach sendiri agar dia dapat menemukan solusi dari yang dia miliki. Oke, baik Pak. Semoga dari perencanaan ini berjalan dengan baik dan semoga coaching nanti berjalan dengan lancar. Saya izin untuk mengamati ya Pak dan merekam proses coaching Bapak dengan coach. Baik Bu. Terima kasih Pak Ricci. Sama-sama Ibu. 3. Assalamualaikum Pak Ricci. Waalaikumsalam Bu Retno. Boleh minta waktunya sebentar nggak Pak? Saya mau cerita nih tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas. Mangga. Apa yang mau Bu Retno ceritain? Jadi gini loh Pak, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid saya itu jadi kurang antusias pada belajar. Terus mereka juga cuma 50% Pak yang mengerjakan tugas. Begitu. Menurut Bu Retno, apa yang ingin Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Saya sih berharapnya dapat solusi ya Pak dari permasalahan saya tentang antusiasme murid di kelas Pak. Menurut Bu Retno, apa sih atau apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pelajaran bersama Ibu? Kalau saya ingat lagi sih Pak, yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias di kelas itu yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan Pak, terlalu monoton. Saya juga terlalu dominan dalam berbicara dan bercerita di depan murid-murid. Yang kedua, kayaknya saya tidak memberikan kesempatan deh buat murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya. Oh begitu Bu. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran Ibu sendiri? Menurut saya, murid-murid pastinya menginginkan pembelajaran yang asik ya Pak ya, tidak monoton, tidak membosankan, dan interaktif. Bisa juga sih dengan penggunaan teknologi dalam pembelajaran, variasi dalam metode pembelajaran, proyek-proyek kreatif, serta memberikan ruang untuk mereka bisa aktif di kelas Pak. Wah, saya sependapat dengan Ibu. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan saat pembelajaran? Apa ya Pak? Saya sih
berpikirnya pembelajaran itu harus terpusat pada murid, Pak. Murid diminta aktif juga untuk aktif dalam pembelajaran. Terus saya juga mungkin akan mengadakan ice speaking ya Pak, setelah pembelajaran atau games supaya pembelajarannya lebih menarik. Jadi nggak membosankan gitu Pak. Oke. Lalu menurut Bu Retno mengenai tugas yang diberikan kepada murid, apakah penyebab sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Kalau saya lihat sih Pak, kemungkinan itu karena tugasnya terlalu banyak dan berisi banyak pertanyaan juga gitu Pak. Tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan menghasilkan. Kalau boleh tahu, Bu Retno menggunakan sumber belajar apa saja? Selama ini sih Pak, saya cuma menggunakan sumber belajar dari perpustakaan aja. Ada nggak sumber belajar lain? Seharusnya sih banyak sih Pak. Kayak video YouTube seharusnya bisa. Artikel di blog, tulisan ilmiah di internet, bisa juga menggunakan aplikasi yang sedang tren nih di anak-anak seperti TikTok dan Reels di Instagram. Betul sekali, Bu Retno. Saya yakin sekali bila Ibu Retno itu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid antusias dalam pembelajaran. Sekarang, apa rencana Bu Retno untuk menyelesaikan masalah ini? Yang terbayang sih Pak sekarang saya merancang pembelajaran yang mengasihkan nih dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti yang tadi saya sebutkan, video YouTube, TikTok. Kemudian saya juga tidak memberikan tugas yang terlalu banyak kali ya Pak ya. Dan saya memberikan tugasnya sesuai minat dan bakat murid. Ya istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran bervariasi Pak, sehingga murid tidak merasa dipaksa, tapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misalnya menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, pantun, bisa juga Pak dalam bentuk laporan juga. Bagus sekali rencana Ibu. Semoga saja berhasil ya Bu ya. Amin. Kemudian apa komitmen Bu Retno terhadap rencana Ibu ini? Saya sih berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan Pak untuk murid dan menggunakan sumber belajar yang beragam, terus untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid itu bisa menjalankan merdeka belajar dengan sesungguhnya Pak. Dan saya akan membuat murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada paksaan seperti itu Pak. Saya akan serahkan pemilihan sumber belajar kepada murid-murid saya Pak. Wah, bagus sekali Bu Retno. Saya sangat mendukung nih. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapannya dia. Amin amin. Terima kasih Bapak atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan murid ya Pak ya. Amin. Sama Bu Retno. Sekarang bagaimana perasaan Ibu Retno saat di coaching? Alhamdulillah Bapak, saya merasa sangat lega. Saya bisa mengungkapkan atau menceritakan apa yang menjadi kegalauan saya selama ini di kelas kepada Bapak. Dengan bercerita juga saya mendapatkan semangat Pak, semangat tambahan untuk bisa melangkah ke depan dengan keyakinan saat proses coaching juga berjalan dengan lancar. Saya merasa nyaman tadi bercerita sama Bapak. Semoga saya bisa melaksanakan rencana aksi yang sudah dibahas dalam proses coaching dengan baik. Terima kasih sekali lagi ya Pak ya. Sama Bu Retno. Baik, alhamdulillah Pak Ricci, tadi saya sudah mengamati proses coaching Bapak dengan Ibu Retno selaku coachingnya ya Pak ya. Dari pengamatan saya, apa yang sudah Bapak lakukan tadi selama coaching dan indikator apa sih yang sudah Bapak capai dari coaching tadi? Baik, yang sudah saya lakukan adalah melakukan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian, potensi inti yang sudah saya terapkan tadi adalah mendengarkan aktif
dan kehadiran penuh. Ya, betul, bagus sekali ya Pak ya. Dan untuk coaching tadi juga sudah saya amati sudah baik ya Pak ya. Dan semua kompetensinya sudah tercapai. Bapak juga sudah berusaha melakukan prinsip-prinsip yang sudah disebutkan tadi. Kemudian Bapak juga sudah menggunakan alur tirta ya Pak secara berutut dan baik juga. Bagus dalam melakukan coaching dan menurut saya sesuai harapan ya Pak. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu kompetensi apa lagi yang akan dikembangkan berdasarkan proses coaching tadi Pak? Kompetensi yang akan saya kembangkan itu berdasarkan proses coaching yang akan saya kembangkan, yaitu adalah kehadiran penuh. Oke, baik. Oke, cukup dari pengamalan tadi. Saya memberikan kesimpulan prosesnya sudah baik. Semoga kedepannya dapat lebih mengembangkan dan memberikan pelayanan yang baik terhadap coach-coach Bapak. Ya, Baik. terima kasih Pak Ricci atas waktunya dan ya semoga sehat selalu Pak. Amin. Begitu juga ibu sebaliknya ya. Amin.